Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meli Graciela Buru Sembiring. Saya dari kelas AB 5B. Pertama-tama saya akan berbicara tentang public relation. Secara etimologis, public relation berasal dari dua kata, yaitu public yang artinya publik dan relation yang artinya hubungan. Arti public dalam hubungan masyarakat juga disebut sebagai stakeholder, di mana pengertian stakeholder adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau perusahaan dan keberadaannya mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, sejarah dari public relation di Indonesia dan di dunia. Pada abad ke-19, di Eropa dan di Amerika dikenal sebagai studi mandiri dan perkembangannya diikuti oleh pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Pada tahun 1900 sampai 1918, publik sudah dilayani. Dan pada tahun 1900 sampai 1945, publik sudah diberi pendidikan dan sudah dihargai. Dan pada tahun 1990 sampai sekarang, publik sudah merambah ke lokal, nasional, dan internasional, dan sudah belajar di berbagai bidang juga. Public relation di Indonesia dimulai pada tahun 1950, di mana pemerintah sudah menyadari betapa pentingnya rakyat untuk mengetahui perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, dari situlah public relation sudah menyandang nama hubungan masyarakat, karena hampir segala kegiatannya itu dilakukan di luar organisasi. Yang ketiga, apa perbedaan public relation, marketing, sales, dan advertising? Yang pertama adalah public relation. Public relation berfungsi sebagai penambah informasi dari perusahaan tersebut. Sedangkan marketing adalah penyusun strategi atau pengatur produk. Yang contohnya misalnya mengatur nama merek, harga, perpaduan warna, ataupun kemasan. Sedangkan advertising adalah suatu kesan persuasif kepada calon pelanggan agar pelanggan mau membeli produk kita. Sedangkan sales adalah pesan untuk membujuk para calon pelanggan untuk membeli produk yang promosikan. Contohnya misalnya meletakkan contoh produk yang sedang dipromosikan perusahaan di depan gedung ataupun pintu masuk luar perusahaan ataupun sebagainya. Yang keempat adalah peran dan fungsi public relation. Fungsi berbicara tentang tugas. Tugas public relation yang pertama adalah melihat dan menganalisis masalah yang sedang terjadi. Dan yang kedua adalah menjembatani komunikasi antara publik internal dan publik eksternal. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan divisi lain untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Yang keempat adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Sedangkan peran itu berbicara tentang kedudukan. Peran public relation adalah tindak lanjut dari fungsi public relation tersebut. Contohnya, ketika suatu masalah terjadi, maka apa yang harus dilakukan seorang public relation untuk memecahkan masalah tersebut? Apa program yang akan dimunculkannya untuk memecahkan masalah tersebut? Yang kelima adalah apa sikap yang harus saya miliki minimal menjadi PR bagi diri sendiri. Untuk mendapat citra dan image yang baik bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri, saya harus mempunyai tanggung jawab dan sifat peka terhadap kondisi. Karena dengan adanya suatu masalah yang datang kepada saya, ketika saya memiliki tanggung jawab yang tinggi, saya akan bisa menghadapinya. Dan juga saya harus membentuk pandangan yang baik dari orang lain terhadap diri saya, sehingga saya memiliki citra yang baik atau citra yang bagus di mata orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.